Halo, assalamualaikum. Saya Rifani dari Update Apparel Pro. Hari ini saya pengen membahas mengenai bagaimana proses produksi sablon manual. Nah, saya sudah membagi beberapa tahapan, yaitu ada pra-produksi, kemudian produksi dan pasca produksi. Kira-kira bagaimana tahapannya untuk proses sablon manual? Saksikan video ini sampai selesai bersama saya, Rifani Muhammad Syafri. Oke? Jadi sablon manual ini itu ya sablon dengan menggunakan peralatan manual begitu ya. Jadi memang mungkin menggunakan screen atau kalian tahunya itu menggunakan rakel, peralatannya lebih sederhana gitu. Namun sebenarnya teman-teman, sablon manual itu perkembangannya lumayan pesat juga ya. Jadi ada dari cara yang sangat tradisional itu yang pakai todong sampai mungkin juga ada yang pakai otomatis sebenarnya menggunakan mesin. Cuman memang ya pada prakteknya semuanya tetap diawasi oleh manusia dan SDM yang tentu yang harus berpengalaman. Cuman ya balik lagi saya tarik lagi, kalau peralatan modern saya sendiri pun belum mempunyai yang udah peralatannya itu sudah modern canggih gitu, segala macam itu udah dikerjakan oleh mesin gitu. Jadi cuma operator satu cukup gitu. Nah, kalau saya sendiri di Abit Apparel Pro kami masih kebanyakan di Indonesia lah gitu cara produksinya. Jadi menggunakan meja sablon, menggunakan screen dan menggunakan SDM yang berpengalaman. Karena tentu begini teman-teman, kalau untuk sablon manual ini tidak sembarangan orang bisa mengerjakannya karena butuh pengalaman yang lama untuk proses produksinya, apalagi untuk orang yang bisa menguasai segala ilmunya dari tahapan dari nol sampai yang udah jadi ya. Jadi memang biasanya sih kalau misalnya perkembangan di Indonesia itu tukang sablon manual itu biasanya berlatih itu selain dari kursus ya, tentunya dia harus belajar dulu kepada orang yang sudah bisa. Biasanya sih jadi connect dulu, misalnya datang ke workshop mana gitu kan kerja, jadi connect dulu, bantu-bantuin segala macam. Kalau dia sudah pede mungkin sekitar setengah tahun belajar baru dia naik menjadi tukang sablon inti biasanya. Jadi memang proses sablon manual ini SDM-nya harus yang benar dulu nih biar proses produksinya bagus. Karena terus terang saya dulu kan punya brand kaos juga ya. Saya memaksakan diri untuk mengerjakan sablon manual sendiri. Tapi akhirnya benar reject semua orderannya. Jadi memang harus dengan SDM yang berpengalaman. Makanya akhirnya kita harus hire orang yang berpengalaman dalam pengerjaannya. Namun di sini saya pengen share aja juga kepada kalian, kira-kira bagaimana tahapannya nih. Tadi saya udah bilang ya, ada pra produksi, ada produksi dan pasca produksi. Nah, tahapan yang paling banyak itu adalah di pra produksi ini. Jadi sebelum produksi massal itu ada tahapan yang sangat panjang yang harus dijalankan di sablon manual. Nah, kita sebut aja ya. Dari pertama adalah siapkan dulu desain untuk diproduksi di sablon manual. Kalau ngedesain yang bagus tuh otomatis harus desain yang original ya. Jadi misalnya menggunakan Adobe Photoshop, desainnya dari nol dari Photoshop atau di Illustrator atau CorelDRAW. Kalau misalnya kalian ngedesain dari nol atau beli desain kepada desainer itu biasanya bagus. Cuman kalau misalnya kalian nggak bisa desain, mungkin bisa juga menggunakan beberapa aplikasi ya seperti Canva dan lain sebagainya. Cuman memang harus dengan resolusi yang sesuai. Biasanya minimal nih ya 300 dpi dan sudah sesuai dengan berapa ukuran print yang pengen kalian print. Jadi harus sesuai dulu semuanya itu. Itu persiapan yang harus utama paling matang di situ dulu. Karena dari desain yang bagus ini kemudian kita lanjut ke tahap selanjutnya, proses setting film dulu. Nah, proses setting film ini bisa dilakukan di berbagai macam software juga ya. Ada di Photoshop atau CorelDRAW atau di Adobe Illustrator atau software yang lain lah. Intinya di setting film ini kita akan memisahkan warna-warna yang ada di desain tersebut. Misalnya ada 5 warna atau 8 warna, maka semua desain itu akan dipisah. Jadi misalnya ada merah, kita pisah dengan warna putihnya, dengan hitamnya. Jadi semuanya harus dipisah dulu. Kemudian langkah selanjutnya adalah setelah dipisah itu dikasih register. Register itu ada fungsinya nanti ke depannya teman-teman, karena dia sebagai penanda nanti ke depannya ketika proses sablon manual itu di papan sablonnya. Intinya proses itu harus dilakukan dulu lah. Kalau misalnya proses itu udah bagus, udah matang, udah clear, baru lanjut ke proses selanjutnya, kita print per warna lagi. Jadi setiap warna yang kita pisah tadi di print. Nah, di print terpisahlah kemudian beberapa warna tadi ya. Nah, itu baru untuk desainnya dalam bentuk warna yang gelap semua ya, dikasih hitam semua tentunya. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah
kita siapkan screen sablon, entah yang baru atau yang setelah dipakai tapi sudah dicuci dan kering. Kemudian screen tersebut diolesin dengan obat Afdruk namanya. Kemudian setelah kering, semua screen tadi, kalau misalnya ada 8 warna ya, berarti 8 screen nih. Kita tempelin tuh semua film sablon yang di print tadi. Kemudian kita lapisin, biasanya ada menggunakan minyak ya, atau tanpa minyak kalau misalnya kertasnya udah transparan. Kemudian itu kita expose namanya, kita sinar gitu. Ada beberapa detik tertentu. Cara manual juga bisa dengan menggunakan cahaya matahari ya. Jadi bisa matahari juga kalau misalnya tidak ada punya lampu khusus. Setelah penyinaran selesai, kemudian kita beralih kepada yang tadinya itu kita copot filmnya. Kemudian screennya kita cuci. Nah, nanti bagian yang tadinya hitam akan terhapus dari screen tersebut. Nah, itulah nanti yang menjadikan screen ini menjadi bisa disablon. Kalau misalnya kita bisa bilang itu tuangan sablon lah gitu, bahasa gampangnya ya. Jadi semuanya kita siapkan, kemudian kita keringkan. Setelah kering, selanjutnya adalah kita kasih penguat. Jadi ada namanya obat namanya Harter, istilahnya dalam dunia sablon manual. Itu diolesin di luar dan di dalam. Nah, sambil menunggu kering biasanya nih. Nah, tukang sablon tuh mulai mengecek papan sablonnya, kira-kira lemnya udah masih lengket atau enggak, sambil dia mencampur warna biasanya. Nah, kalau misalnya tidak ada 8 warna, berarti 8 warna harus kita cari dulu nih. Pelan-pelan 8 warna. Ada merah, misalnya ada kuning, ada putih ya. Semuanya dibikin warnanya satu persatu ya. Setelah jadi, nah baru nanti dibikin sampel sambil mengambil register sablon tadi. Kan tadi kita udah bikin register sablon ya, penanda tadi. Nah, kemudian dibikinlah sampel produksi ya. Nah, setelah sampel produksi selesai dengan warna-warnanya sudah diinginkan, kemudian dikirimkan biasanya kepada customer. Nah, kira-kira nih sablonnya sudah sesuai belum warnanya. Nah, kalau misalnya dia kurang nih, misalnya warnanya kurang, merahnya kurang tua atau putihnya kurang, pengen putih tulang gitu. Nah, nanti bisa diproses direvisi di sini gitu. Makanya kalau proses desain untuk ukuran sebagainya sudah fix di awal ya. Makanya kalau misalnya proses ini cuma mencari warnanya saja. Nah, ketika warna udah oke, nah itulah kemudian proses praproduksi ini selesai. Jadi kemudian barulah kita masuk ke proses produksi. Diambillah kemudian bahan-bahan yang sudah dipotong, baik itu kaos potongan atau kaos yang sudah jadi untuk disablon manual. Dipastikan dulu papannya itu sudah menempel dengan baik. Nah, ditempellah satu-satu. Baru kita proses produksi massal karena sudah di-approve oleh customer. Proses produksi massal satu digesut per warna ya. Warna pertama dulu gesut, kemudian proses selanjutnya adalah dikeringkan menggunakan hot gun. Bisa juga menggunakan curing biasanya. Tapi kalau sablon rubber sih bisa untuk pakai hair dryer juga cukup. Cuman kalau plastisol harus menggunakan hot gun atau curing biasanya. Setelah itu selesai, sablon semua warna sudah naik, baru kemudian sambil sablon tuh tentu dicek ya, kira-kira ada yang bocor atau enggak nih filmnya. Jadi biar tidak ada yang salah gitu. Setelah selesai proses produksi, lanjut kita kepada proses pasca produksi. Nah, pasca produksi ini biasanya juga ada yang digunakan atau ada yang enggak ya. Karena kalau pasca produksi ini lebih ke finishingnya aja. Biasanya kalau misalnya sablon rubber pasti di finishing mesin press ya. Kalau rubber biasanya wajib. Cuma kalau misalnya menggunakan sablon plastisol itu bisa juga enggak sebenarnya, tapi kalau misalnya tidak di press nanti hasilnya tuh kasar. Makanya kalau kalian punya kaos-kaos yang kasar sablonnya di rumah, itu bisa jadi sablon plastisol yang tanpa press. Tapi kalau misalnya ada yang di finishing press, itu hasil sablonnya lebih lembut dan tentu dia juga berfungsi untuk lebih memperkuat hasil sablonnya itu lagi karena kan dia padat tuh sablonnya jadinya gitu. Nah, itulah proses produksi dari sablon manual ya. Jadi ada praproduksi yang paling lama, prosesnya panjang banget. Kemudian produksi, kalau produksi tergantung ya, kalau misalnya kuantitinya banyak ya lama juga, cuman kalau kuantitinya cuma 2 lusin itu ya cepet. Kemudian yang pasca produksi. Nah, itulah gambaran kepada kalian yang awam nih, agak sedikit ribet ya proses produksinya. Tapi maksud saya di sini adalah ini menjelaskan bahwasanya proses produksi sablon manual itu cukup panjang ya teman-teman. Jadi memang kenapa biasanya vendor itu jarang lah ya mau mengerjakan sablon satuan gitu. Dengan misalnya banyak warna gitu kan. Apalagi banyak warna, kalau 8 warna makin pusing lagi. Bisa jadi prosesnya seharian gitu. Makanya bingung ngasih harganya kan berapa. Jadi ya memang begitulah. Nah, kalau misalnya pengen proses lebih cepat bukan dengan sablon manual, ada namanya sablon digital yang mungkin nanti kita akan bahas pada video yang selanjutnya. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga ini bisa menjadikan gambaran kepada kalian mengenai tentang sablon manual di proses produksinya. Jangan lupa untuk subscribe,
like dan komen video ini agar saya lebih semangat lagi membuat video tentang edukasi di sablon manual atau konveksi dan lain sebagainya. Saya Ripani, saya pamit. Salam jahit, salam gesut. Wassalamualaikum.